rahasia daripada Allah. Melihat rahasia itu hanya kodrat dari rahasia itu sendiri. Kedalaman yang sangat dalam yang tak terhingga adalah rahasia Allah. Untuk menatap kepada ketiga kan, wujud yang tiga yang menjadi pokok sasaran mata hati, mata batin, hanya bisa dilihat oleh pandangan itu sendiri. Kejauhan dan ketinggian serta kedalaman itu hanya mampu dilihat oleh pandangan itu sendiri. Bagaimana bisa tiga perkara tadi telah dibayangkan dalam suatu pertanda dalam Al-Quran? Sesuatu yang tidak pernah terlihat akan bisa terlihat dalam ketinggian batin, sehingga dengan segala cara umat mencapai tingkat batin, tapi dia tidak berpikir bagaimana dia bisa memandang batin itu sebagai penglihatan. Inilah yang dikatakan sesuatu yang sulit kita terima, yaitu melihat penglihatan itu sendiri. Kejauhan hayat melebihi dari kejauhan pandangan. Apapun yang kita lihat, hanya pandanganlah yang mampu begitu juga sebalik. Kedalaman rahasia Allah hanya mampu dipandang. Tidak mudah memang untuk bermakrifat, kecuali menjadi makrifat itu sendiri. Tidak ada suatu kekuatan pun yang mampu melihat yang tidak terlihat, kecuali sudah berdiri pandangan pelita daripada penglihatan itu sendiri. Itulah pandangan. Dinamakan dengan pelita pandang. Kejauhan dan ketinggian serta kedalaman dalam posisi tingkat kerahasiaan, tingkat batin dan tingkat hayat. Kita melihat apabila tiga kodrat tadi sudah menyatu dalam kodrat al-lafa, alam fa, yaitu alam rahasia, dengan kemunculan berdirinya pelita yang mana kita melihat keberadaan pertanda dalam Al-Quran. Berbaris duanya alif disebut an, in dan ud, menandakan kedatangan, ketinggian dan kedalaman untuk mencapai sebuah pandangan. Maka disinilah akan menjadi suatu kata. Ini yang disampaikan dengan kalam ainun, yang mana kodrat ketinggian dalam kodrat an
kejauhan dalam kodrat itu, serta kedalaman dalam kodrat pun. Makomnya batin, ketinggian yang tidak tercapai oleh penglihatan. Hidup hayat yang tidak tercapai oleh kejauhan oleh penglihatan. Dan sirnya Allah, rahasia yang tidak bisa dicapai oleh penglihatan kejauhan, kecuali menyatunya penglihatan yang tiga tersebut. Batin an, batin in, dan batin pun akan menyatu menjadi tubuh pandang. Ini yang dikatakan ainun sabita. Dengan ainun sabita ini berupalah wujud pelita tersebut. Pelita pandang akan masuk dalam wujud jauhar yang muncul pada sabita. Basitah akan menjadi sabita, terlihat dalam wujud ayan kerajiahnya Allah. Nur kasiyah muncul dari alif nafsun natijah. Dengan demikian anak akan berwujud. Barulah kita bisa dikatakan melihat yang tidak terlihat adalah pandangan yang melihat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Begitu juga kebersamaan persekutuan dalam masa sebuah kodrat. Inilah yang kita lihat titik kebenaran. Seseorang yang melihat, tapi dia belum mendirikan pelita pandangnya, maka penglihatan dia itu akan batil dari kebenaran. Dia tidak akan melihat yang sesungguhnya. Dia tidak akan menjumpai yang sebenarnya. Apa yang kamu lihat bukanlah yang sebenarnya, melainkan apa yang kamu pandang. Masa jauhar masalah aku pada kudus. Di sini yang disebut masa aku dalam pandang. Ini yang dikatakan masa ain adalah masa aku. Aku dalam bahasa aku dalam pandangan ketunggalan yang akan tergema kepada tiga penglihatan. Sehingga yang tiga itu melalui diri pandang, jauhar berdiri menatap kepada tiga kodrat rahasia yang tidak bisa dipandang. Maka semua akan nyata kalau dia sudah terhimpun dalam diri satu. Terlihat dalam wujud ayan kerajiah yang disebut dengan kalam nur kasiyah. Kita sudah memahami. Au itu kalau kita tulis dia akan berupa ain. Ain itu adalah pandang. Diri pandang. Diri sabita. Ini yang disebut dengan ma'rifat. Kalau peristiwa ini belum terhimpun menjadi satu. Belum munculnya pelita dari penglihatan tersebut. Maka tidak ada istilah batin bisa dilihat. Tidak ada bisa istilah sir bisa dilihat. Tidak ada istilah bisa hayat bisa dilihat. Sebelum dia menyatu menjadi diri pandang. Dikatakan sabita. Hanya penglihatan. Hanya batin yang mampu melihat batin. Hanya hayat yang mampu melihat hayat. Dan hanya sir yang mampu melihat sir. Dalam bahasa melihat,
dilihat dan terlihat, berdirilah sebuah kodrat yang arif. Kodrat arif adalah kodrat sirnya Allah dalam kewalian. Sebuah wujud yang tidak diketahui mawujudnya, yang tidak berasma mawujudnya adalah wujud. Inilah wujudullah, disebut kewalian. Ini yang disebut dengan arif. Terlihatnya arif itu menjadi kodrat diri ma'rifat. Ini yang dikatakan ma'rifat. Makhammatul arifan. Terlihatnya arifnya Allah. Arifnya Allah adalah wujudnya Allah. Maka dikatakan melihat Allah. Terlihat Allah dan yang melihat Allah. Proses untuk mendapatkan peristiwa itu tentu dengan menjalankan tingkat kata menuju gema, ketunggalan pandangan menjadi gema halus yang menimbulkan adanya batin. Munculnya batin terlihat, munculnya sir terlihat, munculnya hayat terlihat. Apabila dia telah menyatu menjadi diri pandang. Hanya pandanganlah yang mampu melihat penglihatan itu sendiri. Maka bisalah ditetapkan sebuah diri jauhar batsita betul-betul telah mewujud menjadi diri pandang dalam tingkat AU. Yang mana aftar telah terlihat dia menjadi nyata, sementara domahu adalah hakikat hakikinya. Hakikinya diri yang terlihat adalah aku yang disebut dengan aku, sementara ditulis dalam kalam ain. Maka diri pandang. Semua itu adalah pandangan. Penglihatan yang dilihat oleh pandangan. Hanya pandanganlah yang mampu melihat penglihatan itu sendiri. Inilah yang menjadikan tidak ada yang memandang dan siapa yang dilihat dan siapa yang dilihat. Dan siapa yang melihat. Karena ini perbuatan keakuannya pada ketuhanannya disebut dengan A. Menggemakan, mentajalikan dalam mengalami peristiwa itu, maka terbukalah hijab seseorang. Kalau batin itu sudah nyata pada pandangan, maka batin akan mampu melihat batin. Kalau hayat itu sudah nyata pada diri pandang, maka hayat itu mampu dia melihat hayat. Begitu juga dengan sir atau rahasia. Kalau rahasia itu sudah nyata pada diri pandang, maka dia akan mampu melihat rahasia tersebut. Tujuan dari utama dari seorang yang menjalankan ma'rifat itu adalah mencapai pandang. Sebelum dia menjadi pandangan itu, dan apapun upaya dia untuk bisa melihat dan memandang, tidak akan pernah tercapai sebelum dia menjadi pandangan itu sendiri untuk melihat penglihatan. Semua ini adalah batin yang terlihat. Tapi batin yang terlihat itu adalah sesuatu yang bisa dipandang oleh diri pandang. Ini yang dikatakan nyata aku pada ma'rifat. Terlihat aku memang pada syariat, terasa aku memang pada hakikat, bergerak aku memang pada tarekat. Tapi nyatalah aku pada ma'rifat. Ma'rifat itu bukan sebuah pergelutan pandangan, tetapi kodrat dari pandangan tersebut. Jangan kita coba-coba untuk berma'rifat, tapi berdirilah sebagai ma'rifat. Peristiwa inilah yang menjadikan kebenaran ma'rifat tersebut.
menjadi sebuah marifat dengan mengalami peristiwa terlihat, peristiwa melihat dan memandang, didirikan dan dibangunkan pelita pandang pada diri, maka pelita pandang ini, jauhar itu akan tumbuh dalam makom melihat. Sehingga batin an sebagai penghulu dari segala batin dinamakan penglihatan. Ain. Begitu juga dengan hayat yang hidup. Munculnya hayat, nyatanya hayat, maka dia akan mampu melihat yang tidak nyata. Sebaliknya dengan rahasia seperti itu. Setelah rahasia itu nyata, dia mampu akan melihat kenyataan tersebut. Rahasia itu, karena tidak ada yang bisa bersembunyi dalam pandangan. Sulit memang membangun pelita pandang untuk bisa melihat hal yang tidak terlihat. Memang tidak semudah itu. Tapi kebenaran tetap akan menjadi sebuah kebenaran. Bagaimana bisa kita mengkaji asal-usul kalau kita tidak pernah melihat? Dan bagaimana bisa kita mengadakan pensaksian kalau kita juga belum pernah melihat? Inilah diri pandang, ainun sabita, yang dilihat wujud ayan kerajia. Rupa-rupa dari pandang itu adalah penglihatan. Semua penglihatan. Tangan pun bisa melihat. Kaki bisa melihat. Semua adalah ainun sabita. Bagaimana tangan memandang? Kuku juga bisa memandang. Semua bisa. Apakah yang ingin kita lihat pada alam batin? Lihatlah batin yang telah nyata. Apa yang kita ingin lihat pada hayat? Lihatlah hayat yang nyata. Itu yang dikatakan ini. Begitu juga dengan un. Bagaimana kita melihat rahasia tersebut? Tentu dengan nyatanya. Mana batin yang nyata tersebut? Semuanya sudah dimakamkan dalam kodrat sabita. Tapi memang harus melalui peristiwa mengalami proses kebangkitan pelita penglihatan dinamakan pandang. Pandangan itu memiliki keakuan disebut au atau aku. Apabila kita lari dari ketuhanan dalam memandang, maka akan timbul kekejaman setan, sifat yang paling kejam, yang melebihi semua yang terkejam. Inilah kalau pandangan ini sudah ditunggangi oleh akal. Semua melihatmu. Alam dengan segala batinnya akan melihatmu. Hayat dengan segala makhluknya akan melihatmu. Dan kita akan mampu melihatnya. Karena zahir dari penglihatan itu mampu melihat batin dari penglihatan. Karena sudah menjadi zahir anyun sabita, maka dia mampu melihat karajiah-karajiah yang terlihat. Dia mampu masuk ke dalam karajiah tersebut. Dan dia mampu berkomunikasi dengan karajiah yang terlihat dan terlihat. Nanti semuanya akan hilang. Kembali ke kudus dan berhenti di pada jauhar. Jauhar alam awal jadi. Kudus di situ kesucian pertama. Yang menjadi tolak pandang.
Maka para hadirin dan hadirat, tidak mudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi kita tidak bisa mengikuti proses peristiwa terhadap ma'rifat itu. Maka dikatakan ma'rifatnya Allah, dan Allah itu adalah ma'rifat. Inilah puncak kebenaran. Para hadirin dan hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dirikanlah pelita pandang itu agar menyatu menjadi suatu kodrat yang melihat, maka kita akan sampai kepada penempatan hak. Hanya batin yang mampu melihat batin sebelum batin itu zahir bagi diri. Pencapaian ketinggian yang tak tercapai oleh akal disebut dengan batin, dikalamkan dengan alam an. Sementara kejauhan hayat, orang yang jauh dari hayatnya Allah, tidak bisa dicapai dengan penglihatan, kecuali telah berdiri pandang. Diri pandang tersebut, maka hayat yang bisa melihat hayat. Begitu juga dengan kedalaman pun rahasia. Hanya rahasia yang mampu melihat rahasia itu. Maka kodrat diri sudah menaiki tahta kerajaan penglihatan, disebut dengan makom ma'rifat. Jadi makom ma'rifat itu bukan sebuah wujud pandangan, tetapi adalah diri pandang yang dikatakan dengan kodrat aku atau aku. Tapi bukan hu, tapi aku. Disebut dengan aku itu adalah keakuanku. Keakuanku yang pertama adalah berdirinya kekosongan yang di belakang alif untuk menuju penglihatan sesuatu yang hidup. Wujud dari kudusnya jauhar yang menjadi ayan, karajia yang menjadi ayan sabita. Ayan sabitah adalah yang dilihat, dan ayan karajia itu adalah yang melihat. Dan semua itu dijadikan oleh pandang, hanya pandangan yang mampu melihat penglihatan. Semua akan berbicara melalui pandang. Pandangan itu akan menjadi sebuah pembicaraan ain. Maka diri pandang inilah yang dikatakan sebagai wujud ma'innal atau ma'innya Allah. Dia hanya bisa terlihat, melihat dan dilihat. Siapa? Hanya pandanganlah yang bisa melihat, dilihat dan terlihat. Tetapi apabila dia belum menyatu, kodrat-kodrat daripada sifat nur ma'ani dikodratkan kepada an. Sifat nur ma'il ayat dikodratkan kepada hidup. Dan kodrat daripada al-ma'un, yaitu alam rahasia,
Kalau ini tidak menyatu menjadi satu diri pandang, maka untuk melihat batin-batin, hayat-hayat, sir-sirnya Allah, maka ini akan jatuh kepada praduga. Hakikat akan menjadi sebuah umpama. Inilah makom tauhid. Orang yang berjalan di kodrat tauhid adalah orang yang menjadi tauhid itu sendiri. Orang yang mengajarkan suatu ma'rifat adalah orang yang menjadi ma'rifat itu sendiri. Dengan demikian, semua berjalan pada tempat. Batin dilihat batin. Hayat dilihat hayat. Sirnya dilihat oleh sir itu sendiri. Maka muncullah sesuatu yang berdiri menjadi diri itu sabitah. Siapa sabitah itu? Itulah ayan karajiyah. Itulah ayan sabitah yang menjadi nur kasfiyah. Penampakan alif sebarat. Sementara natijahnya adalah diri jauhar basitah yang menjadi sabitah. Kekosongan yang ada di belakang alif memunculkan tiga kodrat menyatu dalam satu wujud. Tidak wujud siapa dan juga tidak kodrat siapa. Hanya pandangan dan penglihatan dengan kesuciannya yang tidak terpandang. Kudus, tidak terpandang dan tidak terlihat. Inilah yang dikatakan jauhar basita. Suatu wujud yang paling suci sehingga dia bisa pandang itu terlihat. Tidak bisa penglihatan itu terlihat. Tapi kalau sudah terhimpun menjadi satu dalam masa hayat alif, maka dia akan terlihat. Dan dia yang terlihat akan bisa melihat yang tidak terlihat. Tapi sebelum dia menyatu, dia tidak akan mampu melihat apapun. Kecuali dalam berprasangka saja. Maka di dalam menjalankan ibadah pandang kepada Allah, saya himbau kepada saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, berhentilah berpraduga dan berprasangka. Semuanya sudah nyata. Dan kenyataan itu adalah dirimu sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam meluruskan ibadah kepadanya. Titik tertinggi adalah ibadah kepada dia. Dia itu tidak ada penamaan bagi sebuah Tuhan bagi diri. Kecuali diri yang mewujud Tuhan. Diri yang mewujudkan ketuhanan adalah bernama. Tapi diri yang menjadi Tuhan bagi diri, itulah dia yang tidak bernama. Itulah yang dikatakan. Di kekosongan itulah terjadinya penampakan. Hanya terlihat dan dalam penampakan itulah ma'rifat. Jadi kita adalah sebuah wujud yang terlihat dan dipandang. Terlihat. Bukan yang dipandang melihat, tapi yang dipandang terlihat. Itulah ma'rifat. Sebuah arif yang muncul di tengah-tengah kodrat pandang. Sehingga dia membangun pandangan itu untuk melihat yang tidak terlihat akan terlihat. Setelah dia terlihat bagi dirinya, maka dia akan mampu melihat yang